Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Yang rasa syukur itu kita wujudkan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka itulah hakikat takwa. Sehingga ketika kita dalam hidup dan kehidupan ini sudah menjadi seorang hamba yang betul-betul tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka kita berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka setiap Jumat khatib selalu berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan ini. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih, yang telah memberikan satu petunjuk kebenaran kepada umat manusia, sehingga karena dakwah beliau, perjuangan beliau, kita bisa mengenal mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal. Maka marilah kita istiqomah untuk menjadi pengikut beliau, sehingga kelak kita di akhirat akan berdiri di bawah bendera umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan bersama sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, kita masih mendapatkan ujian yang berupa wabah COVID-19 ini. Sejak kurang lebih pertengahan bulan Maret tahun 2020 atau 1 tahun lebih beberapa bulan yang lalu, pemerintah telah mengumumkan bahwa COVID ini telah menjadi pandemi global. Dan bahkan akhir-akhir ini virus ini semakin menggila, semakin banyak memakan korban. Bahkan setelah bermutasi menjadi jenis atau varian yang baru ini, konon ini lebih ganas. Satu persatu berita duka masuk di pesan WhatsApp kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, bahkan saudara kita yang dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kematian adalah satu kepastian. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita bertanya pada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, mensikapi situasi yang seperti ini, bagaimanakah sikap kita seharusnya? Apakah lantas kemudian kita terus-menerus dicekam ketakutan, sehingga kemudian justru ini akan melemahkan iman dan imun kita? Atau sebaliknya, apakah kita justru berspekulasi dengan menganggap bahwa virus ini adalah konspirasi,
dengan mengatakan bahwa virus ini adalah permainan politik dan lain sebagainya. Maka sebagai orang yang beriman seharusnya atau sepatutnya kita kembali kepada tuntunan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan ketika kita sedang berada di dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi yang sulit seperti ini. Maka tidak ada lain adalah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal kita untuk menghadapi tantangan kehidupan ini tidak ada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya mengambil sikap pertengahan dalam arti menseimbangkan antara ikhtiar dan tawakal, menseimbangkan antara usaha-usaha lahiriah dengan doa dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan, marilah tetap kita patuhi protokol-protokol kesehatan. Karena terlepas ini konspirasi atau ini politik, nyatanya virus ini memang ada. Oleh karena itu, marilah kita ikuti petunjuk-petunjuk medis seperti memakai masker, menjaga jarak. Yang secara teori medis, ketika kita memakai masker dan menjaga jarak ini, maka potensi penularannya adalah 0%. Di samping juga kita lebih meningkatkan lagi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah situasi ini menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia, sehingga saatnya lah kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketakwaan inilah yang akan kita jadikan bekal untuk menghadapi situasi ini. Maka kita tidak terlalu takut yang berlebihan, tetapi juga kita tidak kemudian terlalu berani yang nanti jatuhnya pada kesombongan. Wah, saya tidak akan terkena virus itu. Ini yang perlu kita jadikan catatan. Maka orang yang bertakwa diberikan beberapa jaminan-jaminan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang kalau sudah ayat 2, ini pada penutup ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat 2 dari surat At-Tolak ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Setiap kesulitan pasti ada solusinya ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita kembalikan kepada kemampuan kita, karena kita ini lemah, kita ini terbatas. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dalam hidup ini Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi-solusi kehidupan yang bahkan itu akan bisa menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi marilah situasi ini kita jadikan sebagai momentum kita untuk melakukan satu akselerasi, proses percepatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari akan keterbatasan dan kelemahan diri kita. Aku lemah ya Allah, aku butuh pertolongan-Mu ya Allah. Dan Allahus Samad, hanya kepadamu lah ya Allah aku bergantung. Sehingga dengan demikian, ketika protokol kesehatan sudah kita patuhi, ketika ikhtiar-ikhtiar lahiriah sudah kita lakukan, kemudian kita masih ditakdir oleh Allah Ta'ala terkena virus ini, bahkan sampai kepada kematian, maka akan dicatat sebagai syahid. Berbeda halnya dengan mereka yang tidak percaya dengan ini, kemudian terkena dan bahkan kemudian meninggal dunia, maka naudzubillah min dzalik. Kematiannya termasuk di dalam kematian yang diragukan keimanannya. Karena bagaimanapun ini adalah kuasa Allah, virus ini adalah makhluk Allah, maka la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Tidak ada daya dan upaya kita selain kita pasrah dan berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mas, pasti dia akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rizki yang selama ini sering kita artikan secara sempit, rizki selama ini kita artikan dengan uang yang banyak,
atau harta yang melimpah. Itu memang salah satu bagian dari rezeki. Tapi sesungguhnya rezeki itu banyak sekali bentuk dan ragamnya. Antara lain yang tidak bisa kita nilai dengan harta adalah kesehatan ini. Kesehatan yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala. Dan kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan itu. Tadi pagi kita terbangun dari tidur kita tidak ada satupun alat medis yang menempel di tubuh kita. Kita masih berada di rumah kita masih berada di tengah-tengah keluarga kita tidak sedang diisolasi sendirian, kemudian alat medis menempel di tubuh kita. Maka ini satu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, dan itu adalah salah satu bentuk karunia Allah Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Yang terakhir, orang yang bertakwa itu wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Mereka mewujudkan ketakwaan itu dengan tawakal, berserah diri kepada Allah, maka fahuwa hasbuh, Allah lah yang akan langsung mencukupi dia, Allah lah yang akan langsung melindungi dia. Sehingga dengan meningkatkan ketakwaan ini, insya Allah maka kita akan tegar menghadapi situasi yang sulit ini, menghadapi pandemi ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita semua, keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan tentunya berharap bahwa pandemi ini segera bisa teratasi dan segera bisa hilang dari muka bumi ini, sehingga kita bisa hidup dalam situasi yang normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa membawa manfaat dan bisa meningkatkan keimanan kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ibadallah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita tundukkan hati kita untuk bermunajat dan bermohon kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma aizal islama wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Allah zat yang maha Rahman dan maha Rahim, pada kesempatan yang penuh berkah ini ya Allah, kami semua yang hadir menundukkan hati kami kepadamu ya Allah dan bermunajat kepadamu ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah dari fitnah dunia dan azab akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami senantiasa untuk berada di atas jalan-Mu yang lurus, yang akan menghantarkan kami kepada ridho dan kasih-Mu ya Rabb.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna